Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naasar Ramadhanu dengan NIM 2301031245. Dan saya Adit Ramadan dengan NIM 230103257. Sebelumnya, pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtarom SESkom MKOM. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Lalu tujuan aplikasi ini dibuat bertujuan untuk mempermudah proses penyewaan alat-alat outdoor. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan transaksi penyewaan bisa menjadi lebih efisien. Sebelum kita menuju database, kita wajib menyalakan XAMPP. Kita bisa menuju XAMPP Control Panel dan menyalakan dua ini, yaitu Apache dan MySQL. Pastikan ini menyala dan ini dapat menampilkan portnya. Lalu kita menuju database. Pertama-tama saya akan menjelaskan untuk database saya. Saya menggunakan nama db_outdoor. Lalu menuju ke tabel. Pertama-tama kita ke alat. Untuk alatnya sendiri mempunyai struktur seperti ini, yaitu ID menjadi primary key, lalu nama menggunakan varchar 50, harga INT untuk mengambil angka, lalu pengembalian menggunakan struktur tabel seperti berikut. ID pengembalian dijadikan primary key, lalu ID transaksi menjadikan unique, lalu tanggal underscore kembali menggunakan type date, status, lalu denda. Lanjut untuk transaksi. Struktur tabelnya seperti berikut. ID transaksi dijadikan primary key, lalu nama underscore pelanggan menggunakan varchar, alamat pelanggan menggunakan teks, nomor HP varchar, jaminan varchar, lalu tanggal transaksi date, lama sewa INT, total sewa INT, potongan INT, total akhir INT, tanggal pengembalian menggunakan date. Lalu lanjut ke aplikasi NetBeans. Setelah itu kita wajib mengimport jar-nya, yaitu dengan cara kita klik libraries-nya, lalu klik kanan dan pilih add jar atau folder, lalu kita masukkan e-text PDF dan MySQL serta Gcalendarnya. Lalu jika sudah, maka akan tampil seperti ini. Lalu sehabis menambahkan library-nya, kita membuat koneksi seperti berikut. Kita panggil database kita, yaitu db_outdoor ini. Berikut tampilan yang kita buat untuk form tambah data, tambah alat. Ini menggunakan komponen text field, lalu ini juga text field, lalu menambahkan tombol simpan untuk menyimpan data ke database, yaitu menggunakan insert into, terus lalu alat, itu nama tabelnya. Setelah itu kita akan menambahkan fitur klik pada tabel untuk dapat memilih data, yaitu dengan cara mengklik kanan pada kolom tabel, lalu event, lalu ke mouse, lalu klik di bagian mouse clicked, lalu akan muncul codingan seperti ini. Kita menambahkan codingan seperti ini, lalu itu bertujuan untuk dapat mengklik data dalam tabel tersebut untuk memilih semisal data itu akan diedit ataupun dihapus. Terus membuat tombol edit dan memberi fungsi seperti update, terus lalu ke alat sesuai dengan tabel tadi, lalu hapus untuk menghapus alat yang ingin dihapus.
Terus lanjut ke form sewa. Untuk desainnya seperti ini, dipakai text field, dan ini untuk pakai drop down untuk pilih alatnya, yang dimana alatnya didapat dari tabel alat. Caranya itu di klik kanan pada bagian layarnya, formnya, lalu di event, window, lalu window opener. Nah, itu ditambah, sebelumnya dikoneksi dulu agar tersambung ke database, lalu ada select nama dari tabel alat. Ini untuk difungsikan untuk dropdown-nya itu diisi dengan alat-alat yang sudah diinputkan di tabel alat tadi. Ini untuk menampilkan data alat yang telah dipilih. Lalu ada teks juga untuk input lama sewa dan tanggal pengembalian. Di sini ada tombol sewa. Fungsinya untuk menyimpan data-data transaksinya. Jadi untuk logikanya seperti ini, ada pertama menghitung total sewa didapat dari total sementara dikali lama sewa. Lalu ada diskon, penentuan diskon di sini. Itu jika total sewanya lebih dari 1 juta dapat diskon sebanyak 15%. Jika lebih dari 500.000 dapat diskon sebanyak 10%. Jika lebih dari 250.000 dapat diskon 5%. Ini ada potongan, ada total sewa dikali diskonnya. Lalu ada total akhir, itu total sewa dikurangi potongan. Dan semua data itu akan disimpan ke database menggunakan script SQL ini, yaitu insert into transaksi, tabel transaksi. Selanjutnya di sini ada text area untuk mencetak preview dari struknya. Lalu ada cetak struk ini untuk menyimpan struknya ke PDF, ya, ke dalam bentuk PDF. Selanjutnya lanjut ke pengembalian, pengembalian. Ini ada tabel untuk menampilkan pilihan data transaksinya. Lalu agar datanya bisa dipilih, kita bisa klik event, lalu mouse klik, dan ditambah codingan seperti ini. Ini difungsikan untuk memilih datanya. Jadi milih dulu datanya, baru diinputkan statusnya dan tanggal kembalinya. Ada tombol prosesnya. Tombol proses ini berfungsi untuk menyimpan datanya ke tabel pengembalian dengan insert into pengembalian. Di sini juga ada logikanya, logika untuk dendanya. Jadi nanti pilihannya, statusnya ada 4, yaitu sukses, telat, rusak, dan hilang. Jika sukses itu dendanya akan 0, jika telat dendanya akan 10.000 per harinya, lalu ada rusak itu dendanya 40.000 per alat, jika hilang dendanya 100.000 per alat juga. Lalu di sini ada text area untuk mencetak preview dari cetaknya. Lalu ada tombol cetaknya untuk menyimpan cetaknya ke PDF. Terus di sini ada main menunya untuk tombol-tombol ke halaman form-formnya saja. Daftar alat, sewa, dan pengembalian. Terus lanjut ke simulasinya. Pertama kita akan menyimulasikan aplikasi kami, yaitu pertama kita menuju daftar alat. Kita dapat menambahkan alat seperti misal
kita menambahkan kompor portable. Harga sewanya kita semisal 10.000, lalu kita simpan. Nah, akan tampil di tabel di bawah ini. Lalu jika ingin mengedit, kita bisa klik edit. What? Oh. Tidak. Lalu jika akan mengedit, kita bisa dalam pilih data dari tabel tersebut. Kita bisa edit menjadi semisal kita mengubah 15.000. Kita edit. Nah, akan berubah di sini. Dan jika ingin menghapus, kita pilih data di tabel ini, lalu hapus, maka data akan terhapus. Lalu menuju ke sewa. Sewa di sini pertama inputkan nama pelanggan terlebih dahulu. Contoh aja Adel, alamatnya Solo, ingat jaminan, aja KTP. Nah, untuk jumlah jenis alat ini merupakan jumlah jenis alat yang akan disewa. Contoh aja dua. Ini akan milih alatnya, ya, DTEK, jumlah unitnya 2 alat, terus kita pilih lagi, satu lagi, contoh headlamp, 2 juga, tambah. Nah, di sini akan muncul notif sesuai jumlah kalau jumlahnya sudah ditentukan, yaitu 2. Lalu input lama sewanya ada 2 hari. Sini milih tanggal pengembaliannya di tanggal 21. Klik sewa. Terus di sini muncul total sewanya, terus potongannya karena kurang dari 250.000, jadi nggak dapat potongan, nggak dapat diskon. Ini ada total akhirnya. Lalu di bawah sendiri ada preview untuk struknya. Dan ketika dicetak, ini dicetak ke dalam bentuk PDF. Nah, ini contoh aja struk dulu. Oke. Prosesnya emang agak lama, gitu. Coba buka hasil cetakannya seperti ini. Lanjut ke pengembalian. Ini contoh aja kita milih yang Adel tadi. Di sini akan muncul data-data dari transaksinya si Adel ini. Lalu ada tanggal dikembalikan, contoh aja tanggal 22. Kan telat 1 hari, berarti pilih telat. Nah, ini jumlah masalah, ini berisi kayak jumlah telatnya itu berapa hari atau rusaknya berapa alat seperti itu. Contoh aja telat 1 hari. Dendanya akan 10.000. Proses. Di sini juga akan muncul preview untuk struk pengembaliannya. Di sini juga bisa dicetak menjadi PDF, sama seperti yang tadi. Pengembalian. Oke, dibuka. Filenya setelah pengembalian. Hasilnya seperti ini. Lanjut ke
Ini ada juga tombol keluar menutup programnya. Berikut penjelasan aplikasi kami. Jika ada kekurangan dan salah kata, kami minta maaf. Dan semoga dibuatnya video ini bermanfaat bagi kalian para pelajar, mahasiswa, atau siapapun itu. Kami berterima kasih jika sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.